Voin juga gitu. Ketika mereka tahu gitu flag pad menguntungkan untuk ke drop zone mereka yaitu di Milta. Aha. Terus circle-nya bouncing-nya atau circle pertama munculnya di arah sebelah kiri, mereka pasti bakal looting cepat di awal karena mereka nggak pengen bentrok sama Bigetron. Makanya beberapa kali kita ngeliat yang zaman kapan ya waktu itu Voin bisa berada di barisan depan, bisa di depannya BTR karena mereka mainin waktu looting mereka. Miltanya nggak usah terlalu lama looting, mereka berusaha untuk maju terlebih dahulu Aha. rotasinya dibandingkan Bigetron. Jadi bukan mereka yang dipotong Bigetron, tapi mereka yang bisa motong Bigetron. Ah, oke, jadi permainan waktu lah ya, permainan Betul. waktu. Apalagi juga kalau misalkan mereka rotasi duluan, siapa tahu masih bisa dapetin rumah-rumah kecil, Yap. masih bisa melakukan scrapping juga. Jadi ibaratnya nyicil waktu dan nyicil rotasi. Dan sementara ini kalau kita lihat di area perbukitan dekat dengan Pochinki, Voin mencari informasi yang cukup banyak juga. Di mana tadi Dewa United sempat terpantau. Biasanya Dewa United itu kan dari Pochinki bakal ke Bukit Kentang yang belakang, yang sebelah Betul. kanan ya. Yang itu diambil sama Voin barusan. Iya, tapi tadi sempat sudah diambil dan dipukul mundur sedikit. Dan ternyata kalau kita lihat dari Boom juga mereka rotasi cukup lambat kali ini bermain dan bersahabat dengan Blue Zone. Sementara Victim dan Skylight, kedua tim yang bakal melakukan rotasi dari arah utara akan mungkin bergesekan kali ini. Ya ini harusnya dua tim, baru dibilang kayaknya bakal ketemu tapi sudah ada genderang perang yang dilakukan oleh seorang Slayer. Namun belum ada satu pemain dari Victim yang berhasil di knockout. Dan akan lolos begitu saja sepertinya upaya untuk mendapatkan sebuah knockout ke arah Victim gagal. Dan Misery yang sudah berada di dalam zona akan sedikit merepotkan rotasi yang sedang dilakukan oleh Skylight. Ini bakal merepotkan banget ketika Scarlet memberanikan diri untuk nembak dari arah Blue Zone dan ternyata yang dilakukan sama Victim bukan tetap dan fokus untuk rotasi tapi mereka juga sedikit memberikan tekanan ke arah Scarlet di mana mereka belum masuk ke dalam zona. Oke, ini adalah choke point yang enak banget buat motong tim yang berada dari utara. Bahkan Aura Zonanya. juga masih bisa dipotong sama Victim. Tapi mungkin Victim nggak mau ngambil resiko terlalu banyak juga. Lebih memilih untuk bergerak masuk karena zona bouncing. Jel zonanya. Lagi dan lagi ke arah jembatan kiri. Wah ini zonanya masih bikin galau nih. Circle ketiga yang akan jadi penentuan apakah zonanya bakal ke Main Island atau menuju ke arah SMB. Tapi lihat choke point di jembatan. Ujungnya tuh udah bener-bener rame banget. Di arah SMB-nya malah sepi. Daerah rumah 12 udah diisi, daerah mercusuar udah diisi, pom bensin udah diisi, rumah scrapping kiri juga udah diisi. Mungkin Verifier yang saat ini terlihat kosong, tapi harusnya GD ataupun Eagle bisa aja memutuskan rotasi mereka untuk bergerak menuju ke arah sekitar Verifier. Tapi sepertinya ada satu tim yang berwarna merah yang terlebih dahulu untuk bergerak menuju bahkan langsung menusuk. Ternyata Bonafide langsung tusuk rotasi mereka menuju ke Verifier. Oh, mengingat juga Verifier kosong ya. Untuk sementara waktu tidak akan ada orang yang mengambil area Verifier. Bahkan di bagian jembatan, Bigetron nampaknya akan berhadapan juga dengan Alter Ego. Tapi Voin di sisi lain masih dengan tim yang sama. Dewa United masih beriring-iringan juga di area open field sekitar dengan Gatka. Hanya mencari informasi kembali, belum ada knockout yang terjadi juga. 64 masih hidup, 16 tim masih lengkap. Ini masih 10 menit tapi baru dibahas. Begitu Wah, saja Audrey chaos, berusaha untuk bro. memotong pergerakan dari Satar di depan sana. Gila, ini Livescape juga punya pemikiran yang sama. Ternyata mereka belum bergerak jauh keluar dari arah Quarry. Mereka mengamati pergerakan dari arah Primorx di mana ada GD yang saat ini Satar berhasil diamankan oleh seorang Toms. Bahkan dari Audrey sudah mulai menggerakkan vehicle yang menuju ke arah kiri. Toms akan menggerakkan ke arah kanan. Ini kemungkinan besar akan ada sandwich position menuju ke arah GD. Tidak ada follow up untuk menyelamatkan seorang Satar dan langsung dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Maybe tadi yang menjadi seorang eksekutornya, sementara Booms masih tersplit cukup jauh dari dua pemain GD yang lainnya. Alright, ini berani banget pergerakan yang dilakukan oleh seorang Toms di depan sana, turun ke arah sebuah gudang dan Daybot berada di atas saat mendapat informasi, tapi Toms ternyata berusaha untuk menembak ke arah depan, dijepit depan dan belakang. Audrey bakal langsung melakukan follow up, Booms pun dipulangkan. Wow, gila itu movement yang begitu rapi dan cerdik dilakukan oleh Livescape. Mereka tahu ada satu pemain GD yang terpisah di antara pemain-pemain yang lainnya, bahkan Daybot gak bisa berbuat banyak. Katau sudah mulai ngeri-grup bersama dengan dua pemain Livescape yang lainnya meninggalkan Toms di Shake sebelah kiri untuk bibir pantainya dan Daybot masih mengamati dari arah atap genteng ini bergerak. Oh, tidak bergerak, hanya menahan posisinya aja, tapi perlahan-lahan Livescape sudah mulai nge-push ke arah pertahanan dari GD dan hanya menyisakan Nichil dan juga seorang Daybot. Mereka juga dalam posisi yang sangat-sangat tersplit dan Kato yang berada dengan Nichil yang cukup dekat.
Tapi tiba-tiba satu backup yang on point juga masuk dari Daybot. Satu orang dari Livescape dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul sekali. IGL dari Livescape langsung saja dihantam oleh seorang Daybot dari kejauhan dan bahkan dari Audrey. Masih ada usaha untuk melakukan repositioning kembali karena mereka tahu ada Daybot di atas atap yang akhirnya ketahuan posisinya. Tapi mungkin dari Nichil akan menahan dulu stepnya dari Maybe melemparkan granat yang pertama ke arah depan. Tapi bukan granat, itu adalah Molly. Nichil dengan tenang menunggu sampai Livescape menjamah. Betul, ini udah mulai di reset lagi setup yang dilakukan oleh GD. Wah. Tapi granatnya sedikit memberikan splash damage karena seorang Daybot dipaksa mundur dari bagian jendelanya. Mundur kembali ke arah belakang dan dua pemain dari Livescape bergerak beriringan. Split 2-1 saat ini mereka lakukan. Kayaknya mau nggak mau mereka bakal komit dalam melakukan fight ini. Harus Tapi nggak bisa satu-satu nih, karena dari tadi geraknya satu-satu Livescape malah keculik dan kehilangan kapten mereka, Kato, yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi Nichil tidak setup di dalam rumah, dia setup di bagian luar rumahnya. Tapi lihat Maybe begitu berani untuk menuju ke bagian rumah roti yang ditempati oleh satu pemain dari GD, yaitu seorang Daybot. Menuju ke bagian lantai 2, memanfaatkan timingnya dengan melakukan lemparan granat ke arah tangga, membatasi pergerakan dari seorang Audrey. Maybe bakal membackup dari bagian luar, sementara Audrey masih mencari-cari informasi tambahan di manakah setup dari seorang Daybot dan di manakah Daybot berada. Dua granat dilempar ke bagian atas, masih belum bisa memberikan cicilan damage dan ada stun grenade sedikit buta, tidak bisa melihat sekitar dan ternyata Audrey terkena lemparan granat dari seorang Toms. Ada miskomunikasi antara tim Livescape yang sedang melakukan push ke bagian lantai 2. Nichil juga siap dalam memberikan backup, sudah mulai memberikan follow up-nya tapi tidak terlalu maju ke depan. Dia tahu kalau ini regroupnya terlalu cepat malah berbahaya buat GD. Yes, betul. Dan Daybot tidak punya healing sama sekali. Tersisa bandage 2 biji saja. Tapi kalau kita lihat Audrey nampaknya berhasil untuk di-revive dan Maybe tarik mundur sedikit keluar dari rumah berusaha untuk mencari informasi karena mereka tahu pastinya dari Daybot tidak ada di lantai 2 lagi. Dan Tom sedikit barbar untuk langsung keluar ke arah depan memancing Daybot, membuka tembakan. Informasi sudah masuk dari player-player Livescape. Maybe tahu posisi dari Daybot dan bahkan kali ini lagi mencari cara juga gimana cara bisa menumbangkan Daybot. Betul, lihat satu pemain dari Livescape langsung ngeflank ke arah depan, tapi ditembakin sama seorang Nichil karena masih ada dua pemain dari GD yang tersisa di area Veripier ini. Dan Daybot masih berada di bagian atap. Perlahan-pelahan pasti pergerakan demi pergerakan dilakukan untuk memberikan distraction ke arah pemain dari Livescape dan berpindah ke arah kiri. Satu titik blind spot yang tidak diketahui oleh pemain Livescape yang lainnya. Tapi kalau kita berbicara jembatan di mana kali ini ada NFT dan juga Bigetron yang sudah melakukan setup. Dan itu dia Nage yang begitu matang berhasil menumbangkan seorang Flippy. Drone pun tumbang oleh seorang Ryzen, 2 terknock out dari pemain NFT. Yes, betul. Dan ternyata fight masih berlanjut. Ini bukan hanya adu skill tapi adu otak juga karena mereka banyak sekali berputar-putar di luar sana berusaha untuk mencari angle shot terus-menerus dan bahkan masih digocek terus-terusan juga oleh Daybot. Gila, dia mau nembak lewat jendela sekecil itu. Ini udah adu otak, udah bukan adu otot lagi. Dan Daybot terkikis darahnya oleh Blue Zone, tidak punya healingan sama sekali. Iya, ini bisa dibilang yang sering gue omongin gitu. Ini wasting time fight sih antara kedua tim ini yang tetap melanjutkan fight di tengah-tengah Blue Zone. Walaupun jarak mereka nggak terlalu jauh, tapi ini akan mengikis healing item yang sudah mereka looting dari tadi. Apalagi Daybot udah nerima cicilan damage yang begitu banyak gitu. Kalau kita lihat dari Livescape, mereka masih bisa sharing-sharing. Mereka masih bisa mendapatkan beberapa aid kit dari kotak yang sudah berhasil mereka amankan gitu. Dan kondisi seorang Audrey yang terlalu lama untuk buying time-nya dia untuk bergerak ke arah playzone-nya. Tapi mereka masih harus melanjutkan pergerakan mereka karena Livescape belum masuk ke area playzone. Mereka hanya masuk di area aman aja. Ya, dan bahkan circle-nya sudah mulai mengecil kembali dan lagi menuju ke arah pertigaan jembatan kiri. Wow, ini bakal seru banget sih pastinya juga melihat banyak sekali fight open field yang terjadi di luar sana merebutkan pergerakan Nichil. Nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Blue Zone terlalu menyakitkan dan kita bakal fokus kembali 15 tim yang masih tersisa. Ya, bahkan dari NFT mereka nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Dia hanya bisa bersembunyi untuk seorang Svavel. Hanya bisa mengamati doang tapi nggak bisa memberikan counter shoot karena tidak ada daratan yang bisa dia pijak. Sekalinya memijakkan kaki ke bibir pantai akan menjadi santapan lezat untuk Red Aliens. Bahkan Luxi. Berapa? 17 poin eliminasi untuk Aura. Ini Aura bisa ngedapetin berarti 21. Kalau 4 pemain DU semuanya diratakan oleh Aura. Yes, betul. Kita akan lihat 3 versus 4 situation kali ini karena Dewa United
sudah berhasil untuk melakukan reset terhadap player-playernya. Betul, lihat. Boy memberanikan diri untuk naik ke atas menuju ke bagian kolam mobil dan berhasil mendapatkan seorang Jaden. Last man standing, Jason juga sudah mulai terspot dan